Cerita mantan pekerja sirkus OCI yang dipaksa makan kotoran hewan dan dipisahkan dari anaknya. Iya, itu biadab banget sih. Karena kita coba bawa alam pikir kita kepada anak itu yang nggak pernah punya referensi sebelumnya. Tidak ada yang menjaga dia dan dia dimanfaatkan kayak itu biadab banget sih. Ini kalau bener ya, selama ini nggak diberesin, gue bersumpah nggak akan pergi ke sana. Kita kasih solusi. Taman Safari Indonesia. Coach Rene. Ini rame banget ya, karena merasa bahwa kemarin ada viral video karyawannya atau petugas atau pawangnya dieksploitasi. Maaf ya teman-teman ya, ini kalau bener adanya ini kelakuannya parah. Si Gue oknum kaget ini. sih, sempat nyimak Renat kan kirim waktu bahas case ini. Iya. Terus gue nggak nyangka sampai se-ekstrim itu aja. Coach disetrum. Iya. Maaf ya, disetrum kelaminnya. Kan diundang juga di Om Deddy Corbuzier, di Close the Door. Ya kan? Pertanyaan gue kenapa baru sekarang tuh gimana sih ketahuannya tuh? Lo tau nggak? Atau memang gue baca-baca, tapi kan kalau untuk dasarnya kan gue nggak paham ya secara real seperti apa. Takut salah ngomong juga. Sempat gue kulik-kulik apa segala macamnya. Memang kan kalau untuk kerja rodi ya, ini kan pasti plus minus. Yang namanya harus berurusan sama lintas makhluk, binatang. Ya kan kita nggak tahu kan. Nah makanya kerja rodi tadi adalah ya dia harus ya ada paksaan, kayak misalnya membersamai dari kecil sampai besar. Makanya gue lihat kan bener kan, dugaan gue juga tadinya kayaknya nih dia dibina dari kecil membersamai binatang deh. Ternyata ada berita dipungut dari panti asuhan, ketemu di jalanan, dan dia nggak tahu nih nama dia siapa, keluarga dia dari mana, apa segala macam. Terus ditaruh ke tempat tersebut. Dari sekecil itu ya? Iya, dari sekecil itu sehingga ya jadi dia nggak punya pengampu, nggak punya orang yang bisa jagain dia, nggak punya orang tua yang bisa menjaga dia atau siapa keluarga, nggak ada sama sekali. Iya, dari beritanya sih dia sendiri aja nggak tahu siapa ibunya, karena kan dari kecil. Nah maksud gue kalau ini bener adanya ini parah sih. Kayak lo kalau tahu ya kisah-kisah, gue beberapa waktu lalu sempat ke DC, ngelihat Washington DC ada salah satu museum perbudakan di sana. Dan obrolan kita tuh bener-bener obrolan barusan nih mengingatkan gue sama keadaan di situ. Bahwa emang mereka kan turun-temurun nih. Rata-rata kan orang-orang itu diambil dari Afrika terus dibawa ke Amerika Serikat. Dan bener-bener dianggap properti. Jadi bukan manusia. Dan anak keturunannya pun menjadi properti. oh ya. Gitu. Dan gue nggak ngebayang psyche-nya sih. Ini case yang luar biasa menurut gue, karena ini udah jelas bentuk perbudakan. Oke. Ini udah perbudakan, men. Kalau di korporat gimana tuh coach? Maksudnya di sini kan gue emang sengaja gue pengen bahas sama lu ya terkait eksploitasi. Kan dia kan akadnya kan perusahaan sama karyawan lah ya. Kan simpelnya gitu ya. Meskipun tadi Oriental. Loh, kalau dari kecil udah kerja di situ berarti dia di bawah umur gitu udah kerja di situ. Ya harusnya ya. Lah kan dari kecil. Anak kecil kan nggak boleh dipekerjakan gitu. Mungkin ya ini banyak, gue masih belum banyak case-nya, belum paham ya. Lu baca deh. Cerita mantan pekerja sirkus OCI yang dipaksa makan kotoran hewan dan dipisahkan dari anaknya. Jadi kan hamil di situ. Ada yang hamil 2 kali lebih. Digilir lah, tanda kutip. Iya, hamil lahirin. Nggak tahu lah bapaknya siapa. Jadi udah bener-bener slave. Oci ini Gue juga nggak paham ya. Ini kayak semacam outsourcing ya. Tapi dia punyanya Taman Safari, bukan kan? Katanya bukan. Kalau yang gue simak itu bukan. Jadi mereka subkontraktornya. Jadi diundang untuk daripada Taman Safari bikin sendiri, terus diundang mengisi ke sana. Ya vendor lah. Makanya kan gue lihat yang dari Om Deddy kan, yang waktu itu dikirim sama Renat, walaupun nggak tuntas, korban. Terus yang kedua pembelaan dari Taman Safarinya kalau nggak salah. Jadi Taman Safarinya mengatakan kita nggak tahu itu terjadi karena mereka cuma subkontraktor. Dan ini juga angle yang yang ya gue tunggu ditanya aja deh. Kita bahasnya gini deh coach, di ranah korporasi ya. Berarti di sini ada perusahaan sama karyawan, ya. Ada perusahaan sama subkontraktor, subkon lah ya ngomongnya. Ya. Jadi ada perusahaan sama karyawan, perusahaan sama subkon, atau vendor, subkon lah ya. Nah, ini sebenarnya sampai di titik mana sih
ini dikatakan bahwa eksploitasi plus apa iya perusahaan itu tuh kayaknya nggak boleh tahu lebih detail, lebih dalam kalau pakai subkon atau outsourcing atau vendor. Kok jawabannya kan kemarin bilangnya katanya saya nggak tahu apa-apa misalnya. Ya kan? Nah, terus maksudnya sejauh apa gitu loh kita nge-subkon nggak boleh gitu kita tahu dashboardnya gitu. Ini gue batas yang gue tahu ya. Kemarin gue baru balik dari Kalimantan, diundang sama kawan-kawan Kideko. Halo kawan-kawan Kideko. Dan gue ngelihat yang namanya tambang tuh masifnya tuh kayak gimana. Areanya itu sekitar separuhnya Singapura, men. Wow. Ya gede banget dan rapi banget penataannya. Ya, dan karyawan Kidekonya sendiri setahu gue 700 orang. Tapi punya subkontraktor yang jumlahnya ribuan. Pasti. Terus yang gue jadi pertanyaan, kenapa harus ada subkontraktor? Supaya punya pembagian tugas yang jelas, supaya headcount gak terlalu banyak. Headcount tuh gini, kalau lu punya 7.000 karyawan sama 700 karyawan beda banget kan, Der? Beda kan? Lo punya 7 sama 70 aja beda banget gitu. Kayak gue ngeliat bagaimana insya Allah kasih solusi terus diberikan keberkahan oleh Allah, jalan untuk terus bertumbuh. Gue yakin cara lo ngelit dari yang sekarang sampai 70 tuh beda banget. Jadi ada wisdom kenapa subkontraktor tuh dibutuhkan. Supaya orang lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kayak waktu di tambang kemarin ada subkontraktor yang fokusnya untuk penyediaan alat beratnya. Subkontraktor yang khusus untuk supir-supir alat beratnya. Kenapa? Karena kalau itu semua jadi karyawan, moving komponennya terlalu banyak. Ada elemen alih resiko juga sebenarnya. Kan gue udah ngurusin resiko banyak karena gue harus ngurus sama pemerintah, ya gue harus ngurus sama wilayah, sama regional di situ ya, sama daerah. Gue juga harus memastikan hal-hal yang dipersyaratkan oleh undang-undang itu dipenuhi, dan ini yang dilakukan sama mereka kemarin. Makanya rapi banget, safety-nya tuh luar biasa. Tapi itu sama sekali tidak meniadakan tanggung jawab mereka atas apa yang mungkin terjadi di level subkontraktor. Justru mereka harus sangat tahu apa yang terjadi. Bahkan peran mereka sejatinya sebagai pengawas para subkontraktor. Jadi kalau ada pembelaan yang mengatakan kagak tahu, ini kan subkontraktor, itu nggak sah. Maksudnya secara logika ya itu nggak make sense. Jadi karena lu kan gini, yang milih elu, yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun elu. Berarti fungsi pengawasan lu sama sekali nggak jalan. Lebih buruk lagi, ada fungsi pembiaran. Ini kencang banget ya gue ngomongnya. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang terjadi di dalam yurisdiksi lo yang lo bisa lepas tanggung jawab. Ini kan kurang lebih sama. Bedanya apa? Dia dapat konsesi, ya. Taman Safari dapat konsesi, dan itu konsesi udah sejak zaman Pak Harto. Kisahnya juga menarik loh, keluarga Manansang kalau nggak salah ya, yang gue ingat ya. Mereka dapat kepercayaan dari Pak Harto yang waktu itu orang kuat Orde Baru, sehingga kemudian mendapatkan area yang bagus banget di Cisarua situ kan. Akhirnya kemudian ada yang di area-area lain gitu ya. Gue kenal salah satu dari cucunya. Baik banget orangnya. Ya, dan buat gue kejadian ini mengagetkan. Ya, bisa jadi memang ini ada yang lo kebayang gak sih, kan bahkan bisa jadi top leadernya itu nggak merasa kan baik-baik aja ya. Waktu gue di Ancol ini kan kompetitor ya. Iya kan? Dan memang mereka kuat banget. Kenapa? Karena di udara dingin. Jadi secara pemasukan segala macam tuh bagus banget. Bisa jadi gue menduga ya, nih baiknya kita undang juga mereka ya. Di luar pembelaan itu semua ada complacency di sini. Complacency itu jadi bentuk udah, lo tau kan orang berhasil tuh lawannya apa? Lawan keberhasilan lo apa, Der? Lawan keberhasilan lo apa, teman-teman? Lawan kesuksesan lo adalah kesuksesan lo yang lampau. Bener nggak? Dikomparasi gitu ya? Iya, karena lo selalu merasa gue udah berhasil sampai ke sini, ya gue bakal sampai ke sana. Dan orang yang udah berhasil tuh paling susah dengerin orang. Gue nggak ngebayang ya, gimana manajemennya kan udah sangat berhasil banget bro. Itu nggak pernah nggak untung. Gue tahu lah karena gue juga di Ancol. Ya, untuk tiket masuk tuh itu uang cashnya tuh kuat sekali. Ya, dan itu sudah bertahun-tahun, puluhan tahun, men. Puluhan tahun itu terjadi sehingga been there done that. Gue udah ngelola ini, gue udah tahu itu, gue udah tahu caranya. Referensi untuk penataan pengelolaan hewan, menurut gue mereka lebih baik dari banyak kebun binatang di Republik ini.
Yakin gue. Mereka yang paling ngerti, paling tahu. Cuman mereka miss untuk yang ini. Dan ini jadi catatan penting buat Taman Safari menurut gue untuk restrukturisasi besar-besaran. Oke. Wah mantap nih. Kalau gue pengen ambil angle dari korban atau karyawan ini. Iya, atau karyawan deh. Kita ngomongnya secara general dulu deh, bentar deh. Iya, karyawan aja yang katanya merasa dieksploitasi sama oknum sebuah perusahaan. Kita coba generalisir dulu bentar ya. Kenapa dia baru ngomong sekarang ya? Maksudnya apakah ada ancaman? Kenapa sih maksudnya? Jadi ada satu karyawan yang tertekan menahun-nahun. Gue nanya pertanyaan tadi soal yang ini dulu ya. Kita pisahkan ada dua ya. Case yang kita lagi bahas si Oci ini. Yang dia udah dari kecil, kalau tadi informasi lo diambil dari mana? Dari panti asuhan, terus dibesarkan, dimanfaatkan. Yang gue baca-baca lah begitu. Mungkin kita nggak tepat ya, tapi sepemahaman gue itu, kalau itu bener, ya itu biadab banget sih pelaku Ocinya. Karena kita coba bawa alam pikir kita kepada anak itu yang nggak pernah punya referensi sebelumnya, tidak ada yang menjaga dia, dan dia dimanfaatkan kayak itu biadab banget sih. Kalau memang benar adanya begitu ya. Kalau emang kayak begitu itu Firaun. Siapapun yang bertanggung jawab tuh harus dibenemin. Ocinya aja panggil klarifikasi. Udah nggak ada nurani sama sekali. Dan sampai ngelihat itu, maaf gini ya, kalau itu udah terjadi setahun, maksud setahun nggak ada 2-3 hari ketahuan, ini udah berapa tahun men? Berarti itu emang udah keterlaluan banget. Makanya gue juga maaf ya, gue juga bahasa yang tepat. Iya, keluarin nggak apa-apa, santai. Kita mewakili rakyat kok. Kita channeling my anger itu juga sebenarnya ke Taman Safari. Lu harusnya tahu, nggak ada alasan lu nggak tahu, karena udah berapa tahun dia kerja sama lu. Lu tuh siapa? Ya Taman Safari lah. Pengawasnya kan dia, yang punya lahan kan dia, yang bertanggung jawab atas itu semua dia, yang mengambil peran sebagai orang tua, bagi pembela bagi mereka nggak mampu. Kan hubungan ini nggak boleh cuma hubungan transaksional doang bro. Kalau sama binatang mereka sedemikian peduli, maksud sama manusia enggak sih? Bagus lu nggak pernah ngeliat binatang kelaparan. Gue sering ngeliat binatang kelaparan di kebun binatang, tapi gue nggak pernah ngeliat binatang kelaparan di Taman Safari. Nggak ada. Coba kita lihat. Kapan terakhir lo kesana deh? Mulai lama. dari macannya, mulai dari kapibaranya, mulai dari mana? Gemuk dirawat. Masa perhatian kepada binatang seperti itu tidak bisa ya kan diarahkan juga untuk manusia? Ya kan transaksional kan. Nah itu jadi poin gue tuh yang pertama, kalau untuk yang ini emang kejadian luar biasa yang kita harus kejar. Dan gue menyuarakan ini bukan cari ribut, karena gue juga tahu ada kawan gue yang ada di sana. Gue sama sekali nggak keberatan untuk berdiskursus dengan dia, karena something is very wrong dengan sistemnya. Coba kita lihat jawabannya dari Taman Safari deh. Saya mau tahu deh yang tadi dimaksud dengan kami tidak tahu kami apa. Coba ya, insya Allah saya bisa cek secara narasi ya. Nah ini Taman Safari respon soal aduan eksploitasi mantan pemain sirkus yang diduga disiksa dan dirantai. Sama sekali tidak benar. Komisaris Taman Safari Indonesia Tommy Sumampo membantah adanya yang eksploitasi mantan pemain sirkus. Kata jadi beliau, ini gak benar semua. Sama sekali tidak benar. Tuh ini 16 April. 16 April berarti minggu lalu ya. Coba ke bawah lagi. Nih, Tony mengatakan pada 97 atau tahun 97 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Namun Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Ia tak menyangka jika kasus ini kembali muncul sekarang. Oh, jadi mantan yang dari pegawainya itu pernah ngomong. I don't know, kayak apa orang yang sama atau apa, gue gak tahu. Pada saat itu kan sudah nggak ada lagi timbul masalah kan gitu. Siapa Bang Ahmad Saroni juga speak up juga kan di gedung DPR terkait hal ini gitu loh. Maksudnya kan beliau kan di komisi tersebut kan mewakili hak asasi manusia. Jadi kenceng mantap tuh. Bagus tuh statementnya Bang Ahmad Saroni. Coba lagi deh. Ada di Instagramnya, coba teman-teman cek aja. Tuh, untuk itu menegaskan tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Jadi Kementerian HAM hubungannya sama komisi sekian lah ya di DPR. Pihaknya mengaku akan segera melakukan klarifikasi. Dia mengatakan pihak Oci juga akan membuat pernyataan. Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari. Taman Safari kok dibawa-bawa. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement. Sementara itu... Sorry, gue pastikan dulu. Si Oriental Circus itu lokasinya di Taman Safari. Betul, itu confirm. Iya kan? Confirm. Atas apapun perjanjian legal yang terjadi, tidak menutup
ya tidak mengurangi tanggung jawab Taman Safari untuk memastikan bahwa semua hal itu baik berjalan di sana. Itu udah yang gue sampaikan tadi, itu benar-benar seperti itu adanya. Jadi lo sebagai pemilik brand dan membiarkan ada brand lain untuk masuk di situ, lo juga punya tanggung jawab atas apa yang terjadi di dalamnya. Masa lo mau lepas tangan atas apa yang terjadi di bawah atapnya kasih solusi, kan nggak bisa. Dan gini, yang membuat, maaf ya, gua kan nggak ada di sana. Kita cuma membaca apa yang ditulis sama si Tribun tadi kan. Kita mengomentari berdasarkan itu. Kalau responnya adalah, oh ini bukan Taman Safari, nggak valid. Bukan kita, kok kita dibawa-bawa, nggak valid. Karena itu lokasinya ada di sana dan lo punya tanggung jawab untuk tahu. Tugas dia adalah seperti yang lo lakukan, minta klarifikasi, dan dia coba lakukan tadi Pak Tony itu, ya kan, untuk nanya ke Oci-nya, gitu. Tapi gitu, yang harus dia lakukan nomor satu, ya minta maaf. Kan itu terjadi di lahan dia. Dengan dia nggak tahu, dia harus cek, dia harus jelaskan kenapa dia bisa nggak tahu. Artinya ada paling tidak tuh kelalaian kan. Karena sekarang porsinya adalah tinggal gini, ini benar-benar lalai atau lo mau yang bagian dari persekongkolan ini. Itu kan lebih buruk. Berat. Dan kalau lo ingin publik memahami ini sebagai sebuah kelalaian, jelaskan dong. Bahwa misalnya dalam 1 tahun kami melakukan audit 2 kali. Dalam 2 kali audit itu kami menemui 30 orang yang bekerja di sana. Kami berkeliling memastikan kesehatan binatang dan orang-orang kami tidak mendapati tanda itu. Setahun 1, tahun 2, tahun 3 di bawah aja. Itu kan penjelasan. Orang jadi oke. Iya, mungkin dia emang nggak tahu kali. Kalau defense-nya adalah gini. Enggak ada hubungannya sama kita. Bro, ngerti nggak? Kan lo nggak bisa menyangkal kalau acara itu ada dikasih solusi, bener nggak? Iya. Sebagaimana Taman Safari nggak bisa menyangkal bahwa si Oci itu ada di Taman Safari. Paham ya? Iya. Mungkin dia nggak tahu kali, nggak ada laporan apa-apa selama menahun ini. Iya, makanya kan dia kudu cek dan dia kudu share dong, karena ini udah jadi konsumsi publik. Dia juga harus kasih tahu apa yang sudah dilakukan selama ini. Jangan-jangan nggak pernah ada pengawasan. Kalau ternyata memang nggak pernah ada pengawasan, itu benar-benar negligence tingkat berat. Negligence tingkat berat artinya apapun yang ada hubungannya dengan martabat manusia. Binatang aja dijagain, maksud manusia enggak. Gitu loh bro. Okay. Dan sangat boleh yang namanya publik itu menuntut klarifikasi. Gue support Pak Sahroni. 7 hari itu waktu yang sangat memadai untuk datang. Kita nggak mengatakan lu yang melakukan loh. Kita mengatakan lu Taman Safari punya tanggung jawab. Lu Oci, lu benar-benar disorot. Lu harus mengeluarkan ini. Karena kan ada pengakuan dari orang yang mengalami. Berapa orang sih yang ngalamin? Kemarin ada beberapa ya, ada ibu-ibu pada berjejer sih. Jadi lebih dari 1. Kayaknya, cuma gue takut salah ngomong. Di video tuh ada lebih dari 1. Dan kayak mengakui juga cerita-ceritanya, ya kan? Coba ntar cek aja deh. Tadi Bang Ahmad Sahroni ngomong apa ya? Coba cek. Sahroni minta konflik ex pemain sirkus Oci atau Oriental Sirkus Indonesia dan pengelola tuh maksudnya Taman Safari ya? Pengelola bisa Oci, bisa Taman Safari. Diselesaikan dalam 7 hari. Wah, berat. Oke, gini deh coach. Itu yang buat ini ya. Tapi kalau yang buat publik secara umum, nah ini yang lo di luar untuk bisa, lo kan maaf, posisi lo tidak sepelik inilah. Bener nggak sih? Atas sekarang lo nggak betah di tempat kerja lo ngerasa bos lo brengsek banget, lo ngerasa dieksploitasi. Dieksploitasi dengan merasa dieksploitasi itu 2 hal yang berbeda. Bener ya? Karena dieksploitasi itu harus memenuhi beberapa kaidah. Sementara kalau lo merasa dieksploitasi, itu bisa jadi karena bos lo nyuruh lo stay for another hour, nambah 1 jam dari jam kerja lo, terus lo ngelihat TikTok atau Instagram temen lo yang lagi jalan-jalan di Osaka. Jadi lo ngerasa hidup ini gak berguna sama sekali. Gue disuruh lembur nambah 1, 2, 3 jam. Sementara mantan gue, astagfirullahaladzim, temen gue itu lagi jalan-jalan di Osaka. Betapa tidak adilnya dunia ini. Oh, aku dieksploitasi. Itu artinya merasa dieksploitasi. 2 hal yang berbeda. Paham ya? Jadi jangan dipersamakan. Gitu. Nah, yang tadi pertanyaan lu kan, ada gak sih cara, nih gue sampai catat nih, untuk bisa tahu lu masuk di tempat kerja yang gak pas nih.
Iya kan? Okay. Lo masih ingat nggak ada pembahasan kita soal waktu itu orang yang ditipu? Dan gue mengatakan ini sebagai orang yang pernah juga ditipu ya, jadi korban ya. Yang lebih tepat itu bukan gue ditipu, gue membiarkan gue ditipu. Okay. Yang tepat itu terkait ini bukan lo nggak tahu perusahaan lo itu perusahaan itu yang ada lo membiarkan perusahaan itu brengsek pada lo dengan membiarkan diri lo masuk ke perusahaan brengsek itu. Nyebelin ya? Oke. Nyebelin, gue tau lo nyebelin. Kalau baru memulai, misalnya baru mau daftar di perusahaan tersebut, itu mitigasinya gimana ya ketika... Sebelum mitigasi, gini, lo mesti bedakan antara yang namanya energi dengan yang namanya pemikiran. Kadang-kadang pemikiran lo itu yang mendikte semuanya sehingga lo melupakan energi. Energi itu kalau bahasa aki-akinya, bahasa lo-nya, kolbu. Kolbu, oke. Bro, lo pernah gak sih duduk di satu tempat, lo ngerasa drain aja? Atau sama satu orang, lo ngerasa drain, ketarik, lo ngerasa tambah gelap, tambah kabur, ya. Lo ngerasa apa ya? Dia nggak mengatakan kata-kata yang buruk, cuman lo nggak dapat clarity dari orang itu, dan lo susah sekali membaca, merasakan sejatinya dia tuh kayak gimana sih. Lo jadi ada keresahan di dalam diri lo, dalam interaksi itu. Itu yang namanya rasa, itu yang namanya kolbu, itu yang namanya energi. Energi itu gak pernah bohong. Celakanya kita itu selalu mematikan sinyal yang dikirimkan, emotional data yang dikirimkan oleh energi kita atas nama pemikiran. Tempatnya bagus, orangnya baik, bajunya rapi. Orang yang pakai dasi itu juga yang banyak loh. Banyak. Ya, yang brengsek tuh bukan cuma tampang sangar, yang brengsek tuh tampang sopan tapi ngambil triliunan. Dan lu nggak ngerasa diambil lagi lebih hebatnya. Iya kan? Nah, energi ini juga sama. Apa yang lo rasakan pada saat lo ada di kantor itu. Makanya gue sangat menganjurkan datanglah ke kantornya, ngobrol lah, duduk lah. Apa kalau belum jadi karyawan gimana? Iya, duduk kan lo ada proses interview. Oke. Kan interview itu makanya bolak-balik, coba chapter interview dibuka lagi ya. Itu bukan perusahaan cari tahu lu juga cari tahu perusahaan. Cari tahu tuh bukan di sini doang, tapi di sini. Energi tuh nggak pernah bohong, Derry. Ya, dan biasanya itu akan degeneratif, akan terus memburuk. Tapi karena lu sudah membiarkan diri lo ada di situ, masih ingat ya? Kalau lo duduk di samping WC yang bau, pertama kali lo duduk, bau apa nih? Tapi lu duduk sejam, sehari, seminggu, ya kan, sebulan, bau apa? Imun, iya. Betul ya. Dan itu yang gue benar-benar nggak tahu lagi cara menyampaikan ke lo semua. Jangan menutup mata batin lo, karena itu berlaku. Gitu. Atas apa yang ditulis dengan, kan kami peduli kepada semua makhluk gitu ya. Iya nggak? Tapi terus si bosnya, salah satu manajernya datang, ada kucing liar, dia tendang. Oke. Itu kan sinyal, bro. Masa kemudian pembenaran dari pikiran kan bilang, oh iya, dia visi-misinya tetap bagus kok. Iya, Iya kan? Gini, jangan tertipu sama values yang ditulis, karena value sejati itu tampaknya dari perbuatan, bukan dari tulisan. Lo juga tau lah yang namanya values perusahaan milihnya gimana. Manggil orang offsite meeting, terus semua kata sifat, kata benda yang bagus, integrity, honesty, segala macam ditaruh di topi, terus topinya diacak gitu. Oh, integrity gitu kan. Terus ini ditaruh di website, terus dibikin yang gede gitu kan. Tapi nggak mengilhami sama sekali, nggak ada kaitannya. Nah, disconnect itu loh. Iya kan? Itu yang menurut gue krusial, bro. Harusnya berarti, ya maaf, karyawan-karyawan kayak begini sebelum dia ngambil untuk kerja sebagai pawang apa segala macamnya, itu bisa juga ya, relate juga ya sama mitigasi ketika dia lagi mau interview, ketika dia lagi. Kalau ini kayaknya eksploitasinya udah nyata. Kenapa? Karena ngambil orang dari pekerja cilik. Menariknya gini, anggaplah misalnya ini contoh benar gitu ya, dia dieksploitasi, dia disiksa, disetrum, diperkosa dan lain sebagainya gitu. Gini, orang-orang ini, makanya gue bilang ini kasus luar biasa, nggak bisa dipersamakan dengan rekomendasi gue yang tadi baru gue sampaikan. Kenapa? Karena dia nggak punya referensi, men. Dia dari kata lo kan dari panti asuhan diambil, bener nggak? Dan artinya dia nggak ada pengampu, tidak ada yang ngajarin dia, tidak ada yang melindungi dia. Dan bener-bener makanya
kalau emang bener-bener itu udah dipikirkan, gue ngambil orang yang nggak bisa membela dirinya, tidak ada yang membela dia. Karena nggak tahu orang tuanya. Ini nggak masuk case ini. Cek beritanya coba. Iya bener. Saya mau tahu statementnya nih. Diambil di panti asuhan Oci gitu atau Taman Safari gitu. Iya juga ya, gue baru kepikiran ya. Dari awal aja niatnya kenapa misalnya dibenarkan ya. Ini disclaimer nih, kalau dibenarkan, kenapa lu ngambil ngerekrutnya bener-bener dibina dari kecil dan nggak tahu siapa orang tuanya. Wah, sorry, masuk. Apa? Ini nih. Tempo. Oriental Circus Indonesia. Tadi namanya Tony Sumampo, anak pendiri. Iya, komisaris kan? Hah? Loh, tadi kan masih komisaris kan namanya kan juga sama. Iya. Berarti emang ada kaitan. Coba, bentar. Iya juga ya. Bentar. Benar gak sih? Sama gak namanya? Iya. Coba yang tadi beritanya. Atau ada dua orang berbeda? Tapi dengan namanya sama, tapi menjabat sebagai satu menjadi komisaris dan menjadi vendor. Oh iya, bentar. Waduh, ini ketahuan nih sesuatu nih. Sebentar teman-teman, akhirnya kebuka nih. Memang kami berdua jurnalis ya teman-teman ya. Kami berdua jurnalis teman-teman, jadi hati-hati dengan. Asli gue tambah sepet. Sabar. Mungkin jurnalisnya di salah satu pemilik berita ini atau Warta Kota atau media ini, Warta Kota atau Tempo ada yang typo kali. Sabar ya sebentar. Pihak manajemen Taman Safari, ini dari Warta Kota ya beritanya ya. Pihak manajemen Taman Safari Indonesia merespon soal dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia, Oci. Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampo, membantah ada yang eksploitasi mantan pemain sirkus. Coba balik ya. Di sini beritanya komisaris Taman Safari Tony Sumampo. Di Tempo, Oriental Circus Indonesia mengklaim anak-anak pemain sirkus diambil dari panti asuhan. Tony Sumampo, anak dari pendiri Oriental Circus Indonesia, bercerita orang tuanya dahulu mengambil anak-anak pemain sirkus dari panti asuhan. Ada Tommy Sumampo menjadi anak dari pendiri Oriental Circus Indonesia, dan Tommy Sumampo juga menjadi komisaris Taman Safari Indonesia. Anda kenapa jadi tiba-tiba semedi? Anda bicara dong. Ini orang yang sama. Orang yang Orang yang berbeda nama yang sama. Sama, bro. Lihat mukanya ada di situ. Sama, bro. Orang yang berbeda namanya sama. No, orang yang sama, bro. Emang Dery Azari emang udah pasti gua doang? Kak, lihat fotonya dong. Apa sih? Profil Tommy. Ini baru nih. Lihat di satu Radar Solo, yang satu Tirto. Lihat tuh mukanya. Coba. Iya, buka dulu beritanya. Enggak, lihat dari sini. Iya, buka dulu beritanya. It's the same guy. Dan baru menjawab same name. Bukan same guy, same makanya, name. Kenapa yang jawab dia? Bisa jadi karena memang itu. Coba lihat. Kan gak lazim komisaris yang ngomong. Kenapa gue dulu? Emang gue dulu mau ngomong? Gak mau. Waktu lu di komisaris utama Ancol? Gak mau. Kenapa gak mau? Karena udah ada yang punya tugas, namanya corporate secretary, namanya corporate affairs. Kecuali gue ada kaitannya. Ya lu lagi ngisi seminar kali. Coba lihat. Sabar. Istighfar, Bapak, istighfar. Ini jangan-jangan cuma sama nama beda orang. Coba dulu cek. Bisa jadi mungkin di akte perusahaan. Ini kalau bener ya. Apaan? Kalau ini orang yang sama ya. Selama ini gak diberesin, gue bersumpah gak akan pergi ke sana. Sabar, istighfar. Sabar. Kalau lo tahu ini sama, lo masih pergi ke sana, gue musuhin lo sehari. Nggak, gue lagi bikin lo panas. Lihat si Delvia, dia juga udah panas tuh dia, lihat. Tiara, Delvia apa sih? Lihat tuh Tiara, di papa di samping-sampingin, lihat. Enggak, kalau jadi ini namanya adalah lo punya PT Kasih Solusi, ya. Terus anak lo, siapa nama anak sulung lo? Kairo. Milo Kairo bikin bisnis lagi. Iya kan? Terus lu jadiin komisaris tapi dibikin bisnis lagi, podcast di bawah ini ya dia lagi. Itu masih mending ya bapak sama anak ya. Iya dia lagi. Ini bapak sama bapak. Jadi juga. Tar dulu. Anda nggak boleh suudzon, sabar, tenang. Mana coba tadi dibandingin ini? Gue. Jadi di sebelah kiri beritanya Tony Sumampo selaku komisaris Taman Safari. Yang di sebelah komisaris Oriental Circus Indonesia. Pendiri. Itu udah jelas.
bahas lagi di next week ya. Coba lu komen di bawah ya kalau emang bener ada ini orang yang sama ini ya. Ngaco banget kan. Belum tentu. Dari informasi ini aja banyak yang bisa lo dapat. Ini nggak bisa, udah nggak bisa lepas tangan. Nggak, tadi gimana sih? mau lepas tangan? Berita awalnya gimana sih berita awalnya? Ini di ujung obrolan nih. Berita awalnya gimana sih berita awalnya? Berita awalnya Enggak tadi. Yang tadi awalnya banget. Gue cuma mau cek aja detailnya tadi. Kenapa akhirnya ada 2 orang yang sama, terus tadi kita meyakini. Jadi katanya kata Taman Safari, kata Tony-nya Taman Safari, ya, kata Tony-nya Taman Safari, kami tidak tahu. Nggak tahu kan tadi ada tulisannya kan? Nggak ada hubungannya kan? Nggak ada hubungannya. Kenapa kok Taman Safari di bawah-bawah katanya kan? Kata Tony-nya Taman Safari. Kata Tony-nya Taman Safari, yang ternyata Tony-nya Taman Safari adalah pendirinya Oci. Terus bilang nggak tahu, kan gila. Something wrong with you, man. Emang baru ada di podcast ini. Kesel gak sih? Aduh, ini jadinya ya kalau 2 orang berangkat dari jurnalisme dan media yang sama coba kita dulu ya. pakai topi 2 gitu kan. Tapi kan masih elu. Saya Dery kasih solusi. Saya pakai topi kan. Coba pakai topi. Terus lo copot topi lo. Nah, kan saya Dery kasih solusi. Terus copot topi lo. Saya dari Taman Safari. Aduh ya Allah. Pak Tony, ayo Pak Tony, saya undang Anda Pak Tony. Oh, gue tunggu itu bener sih. Lo klarifikasi. Iya. Jadi sebenarnya Anda itu Taman Safari apa Oci? Simpel kan. Dan dengan Anda pendiri Oci, Anda juga bertanggung jawab. Oh, kembar kali. Ini udah semakin absurd. Kembar. Mana sih? Oh, beda tulisannya. Ayo lu pertanggungjawaban lu coach. Lu udah ngeklaim tadi. Lihat nih. Tony kopi. Kamu kopi taruh di Microsoft Word. Kopi Tiara. Nggak usah. Sabar. Nggak usah. Nggak, sabar Tiara, dulu. Balik ke salah sabar satu. Dulu. Balik ke yang tadi. Coba lihat. Nggak, coba dulu. Nggak, di copy dulu. Enggak, ini cuma salah tulis. Kamu copy. Sebentar. Ini salah, tunggu dulu. Coba ada yang tadi ada satu berita. Kamu masuk Microsoft. Pendiri Oci dan komisaris Taman Safari ada tulisannya. Iya, cuma di copy dulu semua sebaris, masukin ke Microsoft Word, Tiara. Coba Microsoft Word kamu masuk dulu sebentar. Tenang. Bukankah Islam mengajari kita tidak boleh berburuk sangka? Tenang. Oke. Tenang, sabar. Astagfirullahaladzim. Nggak boleh kita berburuk sangka. Sabar, tenang. Nih di ujung obrolan nih langsung kita clearkan. Anda nggak boleh begitu langsung. Sorry, gini. Emang kalau orangnya beda, kalau orangnya sama gimana? Jadi gini, Inong datang. Tuh, Inong barusan habis dari Taman Safari nih. Lah kamu tiba-tiba ngapain masuk studio? Jadi gini, ini Inong gini. Sumampau ya. Inong Sumampau. Makanya coba Inong. Lagi nih yang coba nih. Jadi profilnya itu Tuh. menurut Tirto ID dibentuknya Oriental Circus Indonesia dulu. Mereka suka berkeliling dunia lah si keluarga ini. Keliling Indonesia kali. Keliling keluar negeri dulu. Oh, oke. Jadi gimana Oriental, takutnya nggak kedengeran teman-teman deh. Oh, gue inget. Jadi dari Oriental Circus bikin Taman Safari. Betul. Makan tuh, sabar. It's the same. Malah lebih tua Ocinya. Betul. Ocinya lebih tua daripada Taman Safari. Ini kita menegakkan yang namanya keadilan tuh harus rantang. Kaulan sadida, tau gak? Ngomong tuh direct. Jangan melindungi yang tidak perlu dilindungi. Gue nggak lindungi. Gue lagi mancing biar lu keluar, biar kameranya ke lu semua. Tuh lihat tuh. Dugaan dan mana sih coba? Sejumlah ex karyawan Oci mengaku mendapat tindakan kekerasan selama bermain untuk Oci. Berdasarkan pengakuan korban, dugaan eksploitasi anak dilakukan oleh para pemilik Oci dan Taman Safari Indonesia. Nah, jadi sekarang lebih gila lagi. Lebih gilanya adalah Ocinya duluan, men, sebelum ada Taman Safari. Dan itu sama. Tony! Sekarang saya keluar nih. Anda kalau lo mau haji, tegakkan keadilan dulu, ayo. Ini kalau bener ya, dan mereka tidak bisa membela diri ya. Maksudnya tidak ada data yang bisa mengatakan itu bohong. Karena mungkin bohong
Orang mengada-ada. Tapi kalau pembelaannya adalah ini terpisah, itu udah sama sekali absurd. Maaf ya kalau lo bilang ini organisasi yang terpisah, absurd. Satu-satunya pembelaan yang layak adalah dia bilang gini, kita salah mempekerjakan orang, ada satu orang yang gila banget ternyata, dan di depan kita dia bangke banget baiknya, tapi di belakang mereka buas banget. Itu pembelaannya. Tapi lo mesti buktikan. Iya. Nah gimana? Oriental nih Tempo. Beberapa hari yang lalu, Oriental Sirkus Indonesia mengaku tak punya kaitan dengan Taman Safari. Ya, tadi baru Inong nunjukin Taman Safari dibentuk oleh pendiri-pendiri OCI. Siapa namanya? Ya ada lah, tinggal dicari aja. Tadi kan Aduh ini Tony Sumampau. This is crazy, man. Nah jadi ini di sini jelas ya, ada dua bisnis yang berbeda. Pemain OCI tidak ada di daftar karyawan. Tuh ngomong itu korporat sekretari Taman Safari Indonesia kepada awak media. Profil Oriental Hadi Manansang bersama 3 anaknya memulai semua itu dengan alun-alun di kelenteng sekolah hingga paguyuban Tionghoa. Iya, ini this is the same. Jadi kalau lu masih ingat cerita yang dia dapat konsesi dari Pak Harto itu untuk bikin Taman Safari, sebelumnya mereka bertindak sebagai sirkus keliling. So Taman Safari itu belakangan, yang lebih dulu adalah sirkusnya. Tuh. Pokoknya gini teman-teman, kesimpulannya adalah sebenarnya kami ini membersamai rakyat Indonesia. Kami ini membersamai korban. Kami ini membersamai orang-orang yang tereksploitasi, butuh keadilan. Nah, kalau lo ngambil dari taman gini, ada kebaikan nggak ngambil dari panti asuhan? Ada. Tapi kalau buktinya kayak begini, lo nggak ngambil peran sebagai orang tua atau pelindung, lo sebagai eksploitator dong. Benar nggak? Iya. Dan ini yang mereka harus buktikan. Gue percaya banget semua kebenaran itu akan muncul pada akhirnya, ya kan? Dan di sini momen kalau emang salah ya udah akui aja, beresin, putus di sini. Tapi kalau terus membela dengan mengatakan ini yang terpisah, dia bukan masuk list karyawan, hello, nurani lo di mana sob? Dan orang-orang yang ada di situ mestinya benar-benar refleksi dong. Tuh. Jadi ada OCI, ada TSI. TSI itu Taman Safari Indonesia. Ini main legal. Tahu bahasa legal nggak sih? Iya. Nggak ada kaitannya. Oh ini PT Kasih Solusi Indonesia. Iya. Ini PT Kasih Solusi Bersama. Ya nggak bisa dong bro. Ya, jadi dia pakai. Kita bicaranya konteksnya bukan legal ini. Kita bicara konteksnya ethics. Ya, dan jangan ngomong etik ndasmu. Jadi dia pakai legalitas ya. Iya. Kan dua perusahaan yang berbeda. Iya gitu. Dan itu pembelaan yang paling buruk menurut gue. Pembelaan yang tidak akan memperbaiki keadaan dan bikin orang kayak gue. Kayak lo harusnya juga tambah marah dong. Bener gak? Ini lepas tangan, lo cuci tangan. Yang dikorbankan adalah OCI-nya. Bener gak? That's not acceptable. Karena perbudakan itu tidak diterima di Republik ini. Satu-satunya perbudakan yang diterima kepada Allah. Oh iya. Iya dong. Betul. Ini dahsyat banget. Ya kita tunggu deh kalau lo bisa ngundang siapa. Gue pengen datang, gue pengen ngeliat. Kita main aja yuk kesana yuk. Anyway gak sudi gue. Kalau emang ternyata ini oknum dan bermasalah, berarti emang parah. Ngerti gak maksud gue? Iya kan? Maksudnya sampai ada skenario lah, kami tidak tahu lah, misalnya benar gitu ya. Kami beginilah, kami tidak ada hubungannya apa segala macamnya. Tapi ketahuan dari hal-hal kecil aja kayak ibu-ibu boleh turun, kan sempat viral kan kemarin kan, turun dari mobil. Benar gak sih? Dan ini kayak gitu aja, maksudnya dia lalai banget gitu. Menurut gue yang penting adalah kita dengar dengan jernih duduk perkaranya seperti apa. Apa iya orang-orang yang mengaku dieksploitasi itu mengada-ada? Kalau benar itu salah mereka. Tapi kalau memang mereka betul dan kita memilih untuk mendiamkan dan menerima penjelasan, oh ini nggak ada kaitannya secara legal. Itu orang Betawi bilang paling lu bau menyan. Bener nggak? Iya. Iya secara legal mungkin menang, tapi secara nurani nggak bisa. Gue nggak mau kesana lagi. Tapi spellingnya beda. Udah. Kita kasih solusi.